Hai semua, selamat datang di Candi Film. Senang sekali rasanya dapat kembali menyapa teman-teman semua. Tak lupa saya doakan semoga semua diberi kesehatan dimanapun kalian berada. Seperti biasa, kali ini saya akan bawakan sebuah film dari Norwegia. Berbalut ketegangan yang cukup seru dan epik, film garapan Norwegia memang tak usah diragukan lagi. Bercerita tentang ditemukannya ladang minyak terbesar di Norwegia, yang kemudian pemerintah pun mendirikan berpuluh-puluh unit kilang minyak lepas pantai. Mereka pun terus-menerus melakukan pengeboran demi menghasilkan minyak dengan kuota terbesar di negara tersebut. Awalnya proses pun berjalan lancar dan baik-baik saja. Akan tetapi, kini dampak yang mengerikan mulai terasa di 50 tahun terakhir ini. Lalu seperti apakah dampak kengerian dari pengeboran minyak tersebut? Langsung saja kita saksikan alur ceritanya. Cerita berfokus di Laut Norwegia, tepatnya pada awal tahun 70-an, di mana diperlihatkan sebuah perusahaan kilang minyak telah menemukan sumber minyak bumi yang cukup besar di lepas pantai Norwegia. Melihat dari potensi minyak yang ada, saat itu pun mereka berambisi untuk menjadi negara penghasil minyak terbesar di dunia. Pemerintah pun terus memperbanyak membangun jumlah tambang di laut lepas. Apabila kuota minyak semakin berkurang, maka mereka pun akan terus mengebor dan mencari sumber minyak di titik lain. Dan proses seperti itu pun terus dilakukan hingga berjalan 50 tahun lamanya. Dan inilah di awal cerita diperlihatkan sepasang kekasih bernama Sofia dan juga Stian. Sebagai duda beranak satu, Stian mengawali rutinitas paginya dengan membuat sarapan untuk putranya Odin dan juga membuat kopi untuk Sofia yang kebetulan menginap di rumahnya. Setelah selesai sarapan, mereka pun akan segera berangkat kerja menuju ke tempat kerjanya masing-masing, di mana Sofia adalah seorang teknisi pembuatan robot laut, sedangkan Stian adalah seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan tambang minyak di Norwegia. Di tempat kerjanya, Sofia terus mengadakan riset untuk robot barunya bersama partner kerjanya yaitu Arthur. Sepulang kerja, Sofia mengajak Arthur untuk menghadiri pesta kecil-kecilan di rumah Stian. Saat mereka sampai di sana, ternyata sudah ada banyak teman Stian yang datang, yang salah satunya adalah teman akrab Stian yang bernama Ronnie. Di lain hari saat di kantor, Sofia mendapatkan telepon dari atasannya yang memberitahukan jika ada sebuah kilang minyak yang runtuh ke dasar laut. Atasannya pun memerintahkan Sofia untuk mengecek keadaan di sana dengan menggunakan robot lautnya. Lalu Sofia dan Arthur pun bergegas untuk berangkat ke sana dengan membawa semua peralatan yang dibutuhkan yaitu robot barunya. Namun sebelum berangkat, Sofia dan Arthur pun didatangi oleh seorang manajer lapangan bernama William. Saat itu William meminta Sofia dan Arthur untuk menandatangani sebuah surat pernyataan yang berisikan jika Sofia tidak diperbolehkan untuk membocorkan rahasia perusahaan ke pihak manapun. Sesampainya di lokasi, Sofia pun langsung mengoperasikan robot barunya. Sementara William beserta kru terus memantau dan memonitoring perkembangan berita dari kantornya. Saat itu pun Sofia terus mengoperasikan robot mencari tahu apa yang terjadi di dasar laut. Sofia pun mengarahkan robot menyusuri tiap lorong reruntuhan. Di sana robot itu pun menemukan mayat seorang pekerja. Meskipun merasa ngeri, namun Sofia tetap mencari tahu apa yang terjadi di dalam sana. Tak lama kemudian robot itu pun akhirnya menemukan seorang pekerja yang masih hidup. Mereka pun akhirnya segera mengevakuasi seorang pekerja itu. Akan tetapi semuanya terlambat ketika terjadi kebocoran gas yang sangat besar saat bantuan belum sempat datang. Kejadian itu pun memakan korban, di mana 8 petugas di sana tewas dan kru yang lain mengalami luka ringan, termasuk juga Sofia. Mereka yang terluka pun segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Seusai kejadian itu pun Stian segera menyambangi Sofia ke rumah sakit. Saat itu Sofia yang masih syok meminta izin kepada Stian untuk tinggal di rumahnya sementara waktu sampai keadaannya membaik.
Setelah kejadian itu, William bersama timnya mengadakan sebuah evaluasi di kantor, di mana saat itu mereka melihat kembali simulasi proses runtuhnya kilang minyak yang terjadi siang tadi. Yang menurut perhitungan, kilang minyak itu runtuh hanya dalam waktu 2 menit saja. Semua orang di ruangan itu pun jelas mempertanyakan, mengapa kilang minyak yang sekokoh itu bisa roboh hanya dalam hitungan menit saja. Sementara di ruangan lain, Arthur kembali melihat ulang rekaman video yang sempat terekam oleh robotnya, yang mana dalam video itu terlihat ada lubang yang sangat besar yang terdapat di dasar laut. Sofia yang juga melihat video itu pun segera menyalinnya ke harddisk karena akan diperlihatkan kepada William. Setelah selesai menyalin rekaman video itu, Arthur dan Sofia pun segera meluncur ke kantor William. Saat itu Sofia menyuruh Arthur untuk menunggu saja di mobil dan ia akan turun sendirian. Setelah bertemu William, Sofia pun segera memperlihatkan video itu dan mengatakan jika lubang sebesar itu tidak mungkin terjadi hanya karena kebocoran gas, dan pasti telah terjadi sesuatu yang lain yang pastinya lebih besar. Tetapi saat itu William tidak memberikan penjelasan apa-apa, namun justru menyita rekaman video itu dan meminta Sofia untuk tidak membocorkan hal ini kepada siapapun. Karena jika berita ini tersebar, Sofia pun justru akan dituntut sesuai surat pernyataan yang ia tanda tangani kemarin. Setelah menerima harddisk itu, William pun segera menggelar rapat bersama para investor dan juga pejabat negara. Sambil memperlihatkan rekaman video itu, William memberikan penjelasan jika lubang besar di dasar laut itu mungkin saja terjadi akibat longsor dasar laut, yang mana longsor kali ini bukanlah longsor biasa, namun longsor secara besar-besaran, yang apabila tidak segera ditangani maka akan terjadi bencana yang sangat besar. Seorang petinggi pun bertanya mengapa bisa terjadi longsor sebesar itu, yang padahal selama ini terlihat baik-baik saja. Lalu asisten pun menjelaskan jika selama berpuluh-puluh tahun ini mereka terus saja mengebor dasar laut sehingga menciptakan banyak lubang di dalam sana, yang secara logika lubang-lubang itu jelas memicu terjadinya longsor besar di dasar laut. Sang asisten pun menambahkan, mungkin saja sekarang alam sedang murka karena mereka terus saja merusaknya. Satu-satunya cara yang dapat dilakukan adalah mereka harus segera menutup seluruh tambang minyak sebelum terjadi longsor susulan yang lebih besar. Seusai rapat pun seorang petinggi bertanya kepada William apa yang akan terjadi apabila seluruh tambang mengalami keruntuhan akibat longsor. Lalu William pun menjawab, bila itu terjadi maka minyak-minyak yang berhasil dibor akan terus menyembur keluar dan mencemari seluruh lautan di bumi. Mereka berdua pun akhirnya terdiam karena belum menemukan solusi lain. Lalu mereka kembali mengadakan rapat dan mau tak mau hari itu juga mereka akan menutup seluruh tambang dan mengirimkan tim SAR untuk mengevakuasi seluruh pekerja tambang sebelum terjadi longsor susulan. Setelah mendapatkan info evakuasi, suasana di kilang minyak pun mendadak sibuk. Terlebih lagi Roni yang harus mengabsen satu persatu dari seluruh pekerja di sana karena waktunya juga sangat terbatas. Di tengah-tengah proses evakuasi, tiba-tiba Roni mendapatkan info dari kantor pusat yang memberitahukan bahwa sistem otomatis di unit tersebut mendadak error. Dengan kata lain, mereka harus menutup tambang tersebut secara manual, di mana sebenarnya itu adalah tugas Roni. Akan tetapi karena Roni sedang sibuk, sebagai teman yang baik, Setian pun akan membantunya untuk menutup tambang tersebut seorang diri. Lalu yang terjadi, ya, Setian pun terhanyut terkubur bersama reruntuhan. Sementara di rumah, Sofia pun terus berusaha menghubungi Setian, namun yang jelas tak ada jawaban sama sekali. Karena sangat khawatir, Sofia pun terpaksa mengajak Odin untuk pergi ke kantor Setian dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Saat itu seorang kru bernama Berit menjelaskan jika baru saja terjadi longsor susulan yang meluluh lantahkan 30 tambang minyak termasuk juga tambang di unit Setian bekerja.
Mendengar berita itu pun Sofia panik bercampur khawatir. Sofia pun menemui William untuk memohon agar William segera mengirim tim evakuasi untuk Setian. Akan tetapi saat itu William justru menolak karena saat ini situasinya sudah sangat tidak memungkinkan. Saat itu Sofia hanya duduk lemas di samping Odin. Merasa tak bisa tinggal diam, Sofia pun meminta Berit untuk menunjukkan rekaman CCTV di tambang Setian. Dan betapa terpukulnya Sofia ketika melihat rekaman itu yang terlihat Setian ikut terhanyut bersama reruntuhan. Namun sesaat kemudian teman Berit menunjukkan lewat monitornya jika ada satu pipa yang rusak seperti habis dibobol paksa. Yang bisa jadi Setianlah yang membobol pipa itu. Merasa masih ada kesempatan, Sofia pun segera menelpon Arthur untuk dibawakan robot lautnya sekarang juga. Setelah Arthur sampai, Sofia pun segera mempersiapkan segala sesuatunya. Sambil mendengarkan cerita Sofia, Arthur pun merasa tak tega jika membiarkan Sofia pergi sendirian. Yang walhasil Arthur pun akhirnya ikut pergi untuk menyelamatkan Setian. Setelah sampai di lokasi, Sofia dan Arthur pun lekas mengaktifkan robotnya dan mulai mencari keberadaan Setian di dalam sana. Kamera pendeteksi pun segera diaktifkan dan Sofia pun melihat ada cahaya seukuran badan manusia. Yang saat itu Sofia sangat-sangat yakin kalau itu adalah Setian dan mereka pun akan mencari ke pipa tersebut. Setelah proses evakuasi, Roni pun akhirnya kembali ke kantor. Lalu Berit bercerita jika kini Sofia baru saja berangkat ke Kilang Minyak untuk mencari Setian. Saat itu pun Roni merasa sangat bersalah dan sangat menyesal karena tadi meninggalkan Setian sendirian di sana. Saat melihat Odin pun Roni terus memeluknya sambil meminta maaf. Sementara di ruangan lain terlihat para staf yang kembali menggelar rapat, di mana seorang staf ahli di sana menerangkan jika efek longsor susulan yang baru saja terjadi kini mulai terlihat, di mana minyak bumi telah menyembur keluar dan mencemari lautan seluas 100 km, yang apabila dibiarkan dalam waktu 24 jam saja, maka seluruh lautan Norwegia akan tercemar, yang padahal membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk memperbaiki pencemaran tersebut. Mendengar penjelasan itu, William pun mengeluarkan ide gilanya yang mana mereka harus membakar tumpahan minyak tersebut sampai habis. Meskipun saat itu dia tahu jika efek ledakan serta asapnya akan mencemari lingkungan, namun setidaknya tidak separah jika membiarkan minyak itu tetap menyebar. Mendengar gagasan William, para petinggi negara pun akan membahasnya dengan anggota pemerintah terlebih dahulu. Yang walhasil, pemerintah pun mengizinkan William untuk membakar tumpahan minyak itu dengan menggunakan pesawat militer. Sementara itu, Sofia dan Arthur pun terus mencari keberadaan Setian. Mereka pun memasuki lorong pipa satu persatu. Singkat kata, Sofia pun berhasil menemukan Setian yang terjebak di dalam sebuah pipa. Saat itu Sofia lekas menolong Setian karena tubuh Setian kini telah terluka. Yang mana saat itu pipa yang mereka pijak mulai retak dan juga goyang. Namun syukurnya mereka dapat keluar dan menolong Setian dengan selamat. Sementara di kantor pusat, Berit memberitahukan kepada Roni jika William akan membakar tumpahan minyak di laut. Mendengar hal itu, Roni pun lekas berlari ke ruang rapat untuk menghentikannya. Akan tetapi semua itu telah terlambat ketika Roni melihat lewat monitor pesawat militer telah diberangkatkan untuk menembakkan rudalnya sebelum Roni berbicara. Lalu di kilang minyak, mereka bertiga yang melihat ledakan itu pun lantas menelpon William untuk mengirimkan tim evakuasi untuk mereka bertiga. Namun lagi-lagi William menolak permintaan itu dengan alasan penyebaran api terlalu cepat sehingga mustahil untuk tim evakuasi sampai di sana tepat waktu. Dengan sangat menyesal, William pun mengatakan jika mereka bertiga sudah tidak ada harapan lagi untuk pulang. Mendengar kata-kata William membuat mereka pun sangat kecewa. Tak bisa tinggal diam menunggu nasib, Sofia pun memikirkan jalan keluar yang mana tadi ia sempat melihat kapal selam evakuasi dan mereka pun akan menggunakannya. Namun sebelum digunakan, kapal itu pun harus diisi air terlebih dahulu. Lalu mereka bertiga pun berpencar untuk mencari selang untuk mengalirkan air ke dalam kapal. Setelah kapal itu terisi air, mereka pun lantas bersiap untuk menyelam. Saat itu Sofia pun menarik tuas kapalnya, namun itu sia-sia karena tak berfungsi. Dan setelah diperiksa, ternyata Arthur lupa untuk menarik tuas yang ada di luar.
Setian pun menjelaskan jika tuas dalam sudah terlanjur ditarik, maka otomatis rantai penahan yang ada di dalam sudah terlepas. Dan apabila Arthur akan menarik tuas di luar sekarang, itu artinya kapal akan langsung jatuh ke air dan Arthur tidak akan bisa masuk kembali ke dalam. Mendengar penjelasan Setian, Arthur pun merasa sudah tidak ada waktu lagi dan ia memutuskan untuk mengorbankan diri. Tak lama kapal pun akhirnya berhasil menyelam. Namun saat itu Sofia sangat panik karena melihat Setian yang tengah terpingsan. Padahal hanya Setianlah yang bisa mengoperasikan kapal tersebut. Saat itu pun air mulai naik memenuhi kapal dan pompa harus segera dinyalakan. Lalu apabila pompa tidak segera dihidupkan, maka tak lama mereka berdua pun akan tenggelam. Di tengah kepanikannya, Sofia berusaha untuk menyalakan pompanya, namun semua itu sia-sia. Saat itu Sofia pun tak tahu lagi harus berbuat apa. Sambil menangis, Sofia pun memeluk Setian yang masih tak sadarkan diri dan kini hanya bisa berpasrah pada keadaan. Namun tak lama, Setian pun akhirnya tersadar. Dengan bicaranya yang terbata-bata, Setian pun mengarahkan Sofia untuk menyalakan pompanya. Dengan segala tenaga yang tersisa, Sofia pun menyalakan pompa menurut arahan Setian, dan walhasil kapal pun perlahan dapat naik ke permukaan. Sementara itu di kantor pusat, nampak Odin yang setia menunggu kabar dari ayahnya. Roni pun yang melihatnya pun tak tega memberitahukan jika kini ayahnya tak berhasil dievakuasi. Namun tak lama kemudian Roni mendapatkan telepon yang ternyata itu adalah Setian. Saat mendengar suara temannya yang masih hidup, Roni pun sangat bahagia, lalu memberikan handphonenya kepada Odin untuk berbicara kepada ayahnya. Saat mendengar suara Odin, Setian pun tak kuasa dan menitihkan air mata. Nah teman-teman, demikianlah akhir dari film kali ini. Semoga semua terhibur dengan cerita yang saya bawakan dan nantikan selalu alur cerita menarik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.